Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dalam Al-Quran dua kata yang sama tapi berbeda. Maksudnya asal dari dua kata ini dari huruf yang sama, mempunyai arti yang sama, mempunyai makna yang sama, tetapi disebutkan dan ditulis oleh Al-Quran berbeda. Kenapa begitu? Ternyata di dalamnya ada rahasia, yang rahasia-rahasia tersebut diulas oleh buku ini. Buku yang akan kita ulas kali ini berjudul Pesona Al-Quran, Rahasia di Balik Tulisan Al-Quran, yang ditulis oleh Abi Hamid Al-Hashimi. Buku ini setebal 330 halaman, sebuah buku yang sangat bermanfaat. Banyak yang tidak menyadari bahwa tulisan dalam ayat Al-Quran mengandung suatu rahasia tersembunyi dalam penulisannya. Kita tahu bahwasanya banyak di dalam Al-Quran kata-kata yang penulisannya atau ayat yang penulisannya berbeda dengan kaidah penulisan standar dalam bahasa Arab. Kenapa semacam itu? Ternyata penulisan ayat Al-Quran yang berbeda dengan kaidah penulisan standar bahasa Arab adalah karena adanya korelasi atau hubungan yang erat dengan ragam bacaannya. Dan yang paling rahasia di dalamnya, sesuatu yang selama ini jarang diketahui oleh manusia yang membaca Al-Quran, atau rahasianya yaitu bahwasanya di dalam penulisan ayat yang tidak sesuai dengan standar kaidah bahasa Arab tersebut, ada makna yang implisit yang tersirat dalam tulisannya. Dan inilah salah satu bentuk mukjizat Al-Quran dari segi tulisannya. Buku ini memaparkan 112 ayat di dalam Al-Quran yang tertulis berbeda dengan tulisan bahasa Arab standar. Penulis buku ini berusaha untuk memaparkan rahasia di balik penulisannya yang tidak mengikuti kaidah penulisan bahasa Arab standar tersebut. Contohnya kata ya'ti di dalam Al-Quran. Mari kita baca salah satu penjelasan di dalam buku ini. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-An'am ayat 158, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 53, Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu, di mana dua ayat ini menyebutkan dengan ya'ti atau dengan ya. Kemudian di dalam surat Hud ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Di dalam surat Hud ayat 105 ini Allah menyebutkan tanpa ya di dalam kalimat ya'ti. Penjelasan tulisan dan rahasia penulisannya adalah kata ya'ti di surat Hud ayat 105 seharusnya tertulis seperti ini, yaitu ya'ti sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Akan tetapi dalam penulisan kata tersebut huruf ya ditiadakan, dan secara tata bahasa Arab tidak ada alasan sorofiyah yang menyebabkan kata tersebut ditiadakan huruf ya-nya. Hal ini akan menjadi suatu pertanyaan, kenapa huruf ya ditiadakan di kata tersebut? Semua kata ya'ti di dalam Al-Quran ditulis dengan kaidah tata bahasa Arab, yaitu dengan akhiran huruf ya, kecuali di ayat 105 surat Hud tadi. Menurut tata bahasa Arab suku Hudzail, pola kata tersebut benar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengkhususkan firman-Nya di dalam surat Hud ayat 105 ini
menggunakan kata tersebut dengan tata bahasa Arab suku Hudzail. Mari kita lihat makna dan konteks ayat tersebut. Di ayat 105 surat Hud, Allah berfirman bahwa ketika hari kiamat tiba, setiap orang tidak dapat berbicara kecuali dengan izin Tuhannya. Di antara manusia ada yang celaka dan ada yang beruntung. Ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat yang mana semua manusia dikumpulkan di hadapan Tuhannya dan pada hari itu juga akan disaksikan oleh para malaikat dan para manusia. Allah telah menjelaskan di ayat 104 bahwa hari kiamat sudah pasti datang pada waktu yang telah ditentukan. Hanya saja Allah merahasiakan waktunya. Dari sinilah kita faham alasan ditiadakan atau disembunyikan huruf ya di kata ya'ti sebagai isyarat bahwa waktu datangnya hari kiamat disembunyikan dan dirahasiakan ketentuan waktunya. Itulah rahasia di balik peniadaan huruf ya di kata ya'ti. Ini adalah salah satu penjelasan atau salah satu contoh dua kata yang sama namun berbeda dan disebutkan rahasianya oleh penulis buku ini. Buku ini adalah buku yang menjaga orisinalitas tulisan ayat Al-Quran, yang mana kita tidak boleh menambah, mengurangi, dan mengubah isi dalam Al-Quran walaupun satu huruf pun. Buku ini sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Quran secara lebih dekat. Buku ini juga bisa menjadi pedoman bagi pengajar Al-Quran, bagi para asatidzah yang mengajarkan Al-Quran agar dapat menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran secara lebih detail, secara lebih dalam dan luas, serta lebih benar dalam penulisan ayatnya. Penulis buku ini menjamin di setiap lembaran buku ini terdapat suatu pengetahuan yang terpendam, yang kita tidak banyak mengetahuinya sebelum membaca buku ini. Dan juga penulis berharap kepada para pembaca buku ini setelah membacanya untuk terlibat dalam menjaga orisinalitas tulisan Al-Quran agar kita mendapat ridhonya dan surganya. Demikianlah ulasan singkat buku Pesona Al-Quran, Rahasia di Balik Tulisan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mari kita banyak membaca buku dan banyak membaca Al-Quran. Dan mari kita banyak tolong-menolong dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dalam kebaikan. Sampai jumpa lagi di ulasan buku yang lain, buku-buku yang bermanfaat untuk dunia kita dan terutama akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.